Jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur Bapak Ibu sedaya atas seluruh nikmat yang Allah titipkan kepada kita, khususnya nikmat sehat ya. Insyaallah ini bekal untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seumuran panjenengan semua itu memang tantangannya masalah kesehatan ya. Banyak sesepuhan yang sudah tidak fit lagi, maka kalau masih diberi kesempatan untuk sakit mulazamah duduk di majelis itu, insya Allah duduknya saja sudah keberkahan yang luar biasa. Lepas dari masalah paham atau tidak saja sudah ibadah tersendiri yang bisa untuk sanggup pulang insya Allah. Maka kita sekali lagi bersyukur kepada Allah, kita didudukan di sini. Semoga sebagaimana disampaikan oleh Pak Andri tadi, semoga sampai detik ini dan seterusnya keberkahan selalu meliputi kita semua insya Allah. Allahumma amin. Kita tahu bahwa nikmat yang kita terima itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat mata kita, nikmat nyamannya tidur kita, semuanya ditanya oleh Allah dan dipertanggungjawabkan. Maka kita bermohon betul, sekecil apapun nikmat bisa kita jadikan bekal untuk beribadah kepada Allah. Sekali lagi saya sampaikan bahwa Ibrahim alaihissalam tercatat di dalam kitab-kitab induk para ulama, termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, diantaranya dikarenakan karena kebiasaan Ibrahim alaihissalam mensyukuri nikmat kecil yang pada umumnya orang enggak mensyukurinya, lupa mensyukurinya. Nikmat jari-jari ini Bapak Ibu saudara, sehatnya jari-jari, kadang-kadang kita lupa mensyukuri. Saya bisa mensyukuri nikmat jari-jari gara-gara apa? Karena saya setiap hari nulis. Saya sehari itu bisa nulis 20 halaman manual, bukan pakai komputer ya. Kalau lagi sakit ininya, geringgingan itu nggak enak banget, pegel gitu, keju gitu. Maka kalau jenengan kok punya nikmat jari-jari yang sehat, pastikan ini untuk zikir kepada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi kadang-kadang yang seperti ini kita lupa Bapak Ibu, lupa untuk bersyukur. Nah, Ibrahim alaihissalam masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, dikarenakan salah satunya adalah karena kebiasaan beliau alaihissalam mensyukuri nikmat kecil-kecil yang umumnya orang boten kelingan untuk mensyukuri. Masya Allah. Kemudian yang berikutnya sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memohon kepada Allah agar lisan ini selalu basah dengan zikrullah. Kata Rasulullah, la yazalu lisanuk ratban min dzikrillah. Selalu basahi lisan ini untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih sekali lagi untuk kita yang sudah di atas 50 tahun, sebaiknya memang waktunya benar-benar basah untuk zikrullah. Karena kita sama-sama tahu ya, bahwa akhirat itu di depan kita, sementara dunia itu di belakang kita, sudah lewat terus-menerus. Al-Imam Hasan Al-Basri menyebutkan bahwa manusia adalah kumpulan hari-hari. Sejak pertama dilahirkan dulu, masuk hari pertama, sampai nanti akan datang waktu berakhir hari-hari kita. Artinya kalau berkurang satu hari, berarti berkurang bangunan hidup kita satu hari. Jatah kita beribadah, jatah kita zikir, jatah kita sholat sudah berkurang satu hari Bapak Ibu. Maka mudah-mudahan sisa umur benar-benar kita bisa gunakan sebaik mungkin. Nah Bapak Ibu sedaya, fikih sholat kita terakhir sudah sampai doa iftitah, sunnah doa iftitah insya Allah. Nah sebelum itu saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan
kunci keberhasilan dari ibadah kita. Dan ini adalah apa yang disampaikan oleh Mu'adz radhiyallahu anhu ketika beliau radhiyallahu anhu bersama Rasulullah berjalan. Kemudian beliau tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong wasiatkan kepada saya tentang sesuatu yang membuat saya mudah ke surga dan terjauhkan dari neraka." Ini penting untuk kita semua nih. Pertanyaan kita semua itu diwakili oleh Mu'adz. Maka Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya Mu'adz, engkau menanyakan sesuatu yang sangat besar, tetapi sesungguhnya mudah jikalau Allah mudahkan." Mudah jikalau Allah mudahkan. Maka ingat-ingat ini. Kemudian Rasulullah bersabda, "Beribadalah kepada Allah dan tidak mensekutukannya." Yang pertama, berarti ucapan asyhadu alla ilaha illallah, bahwa kita sholat karena Allah, kita meminta hanya kepada Allah, berdoa, bersandar hanya kepada Allah saja. Kemudian tegakkan sholat yang sedang kita pelajari, laksanakan puasa, laksanakan zakat, haji bagi yang mampu. Berarti ini rukun Islam. Seseorang yang berkehendak untuk dimudahkan masuk surga, kata Rasulullah, maka tegakkan yang 5 ini. Kemudian dikatakan kepada Mu'adz, "Ala ukhbiruka bimalaki dzalik kulliha." Rasulullah bertanya kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, maukah ku beritahukan kepadamu tentang sesuatu yang akan menjadi pemudah untuk melaksanakan yang 5 itu?" Kulliha, dari mulai beribadah kepada Allah, sholat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. Kuncinya, kata Rasulullah, maukah aku beritahukan kepada Mu'adz tentang kunci semua itu? Maka kemudian qultu bala ya Nabi Allah. Tentu saja ya Rasulullah, tentu saja ya Nabi Allah. Mau sekali. Qala, fa akhadha bilisanihi, kemudian qala kuffa alaika hada. Rasulullah begini, memberi isyarat kepada Mu'adz, memegang lisannya, kemudian jaga ini, kata Rasulullah, jaga lisan. Ternyata kunci untuk bisa melaksanakan rukun Islam yang 5 sangat bergantung kepada kemampuan kita menjaga lisan, Bapak Ibu. Masya Allah, Masya Allah. Maka berhati-hati perlu dengan lisan. Para ulama menyebut tangan, kaki, atau yang semisal di tubuh kita, kalau hendak menyakiti orang itu terbatas. Tangan paling banter ngelempar nganggo watu saat dodoe pinten meter niku. Tetapi lisan, subhanallah, lisan itu bisa lintas kecamatan. Kalau kita bicara itu bisa lintas kecamatan sekarang, apalagi sekarang ada live nih. Kita ngomong sekarang di Amerika bisa kedengeran sekarang itu. Maka kalau hendak menyakiti orang, lisan itu bisa lintas kecamatan, lintas kabupaten, bahkan lintas negara. Gini apa gini? Bahkan lintas benua. Bahkan kata Rasulullah bisa lintas alam. Orang sudah mati masih digibah, ada enggak? Ada enggak Bapak Ibu? Sudah mati masih diceritakan keburukannya, masih ada enggak? Ada. Jadi lisan itu memang luar biasa. Lisan itu memang luar biasa. Maka Rasulullah menyebut memang untuk keberhasilan kita melaksanakan rukun Islam kita adalah kemampuan kita menjaga lisan kita, termasuk di dalamnya sholat yang sedang kita pelajari. Makanya kalau kita masih ingat tujuan kita belajar fikih sholat diantaranya adalah utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Jelas banget ini bahwa tujuan kita belajar sholat, melaksanakan sholat agar tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Di antara yang memicu perbuatan keji dan mungkar ya lisan kita ini. Maka hari ini saya ingin memberikan pembahasan sedikit nih tentang hal ini.
Jadi itu tadi hadis pertama tentang lisan ya. Supaya hasil belajar sholat kita itu ngefek bahwa kita yang memang betul-betul bisa memegang kuncinya, ya, memegang kuncinya. Yang kedua dari Abu Umamah dari Uqbah bin Amir Al-Juhani bertanya kepada Rasulullah SAW. Beliau bertanya, ya Rasulullah, apakah keselamatan itu? Tadi bertanya tentang surga. Sekarang apa itu keselamatan? Rasulullah menjawab, umsik alaika lisanaka wal yasaka baituka wabqi ala khati'atik. Kata Rasulullah, keselamatan adalah engkau menjaga lisan dan engkau pastikan di keluarga itu bahagia karena kita, dan menangislah karena dosa-dosa atau takut kepada Allah. Maksudnya ngata nih Bapak Ibu. Jadi sing jenenge selamat niku kalau kita benar-benar bisa menjaga lisan kita. Kemudian keluarga kita tuh nggak sempit karena kita. Orang kalau banyak bicara kan sumpek, ini bagi istri kita pusing, anak kita pusing, kita pulang orang pusing, kan repot. Jadi hadirnya kita di rumah kita dikatakan, wal yasa kabaituk wabki ala khotiatik. Iya, bikin bahagia, bikin longgar di rumah. Jadi kalau kita menjadi salah satu anggota keluarga, kalau kita termasuk yang buat pusing keluarga, ini masalah ini. Ini masalah. Pastikan kehadiran kita, kalimat-kalimat kita itu benar-benar menyejukkan. Dan ini harus jadi kebiasaan Bapak Ibu. Orang sudah belajar fikih sholat, ini harus jadi kebiasaan. Biasakan begini misalnya ya. Istri kita mau pergi, semoga Allah merahmatimu ya bun. Itu. Sebaliknya kita pergi, semoga Allah merahmatimu di jalan ya ayah. Ini jadi kebiasaan kita di rumah. Abdullah itu sudah kita biasakan. Begitu ketemu, assalamualaikum ayah, kayak gitu. Jadi mungkin kaget kalau saya jemput Abdul dari TPQ, begitu naik ke motor, set, kalimat pertama yang keluar, keras, suaranya keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayah, kayak gitu. Keras suaranya. Demikian juga ketika mau bepergian. Nah ini hadirnya kita, lisan kita betul-betul menyejukkan. Dan kalau dengan sudah praktek itu, masya Allah, rasanya kita dengan istri kita tuh jadi kayak muda lagi. Jadi mawaddah, warahmah itu beneran gitu. Sampai kita sepuh. Hadis nomor 3 dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, man waqa'ahullaha syarra ma baina lahyaihi wa syarra ma baina rijlaihi dakhalal jannah. Kata Rasulullah, sing sinten kemawon dihindarkan oleh Allah atas keburukan di antara dua jambang ma baina lahyaihi. Lahyaihi itu dua jambang, berarti mulut. Siapa yang dijaga dari keburukan akibat mulutnya, dan wasyarra ma baina rijlaihi, dan keburukan yang ada di antara kedua kakinya, kemaluan kita maksudnya, maka kata Rasulullah, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Dia pasti masuk surga. Dan ini tujuan sholat kita Bapak Ibu. Keji dan mungkar. Keji itu terkait dengan perbuatan yang merugikan diri sendiri, termasuknya adalah perzinahan, subhanallah. Kemampuan kita menjaga di antara dua kaki, yaitu kemaluan kita, menjadi sangat penting Bapak Ibu. Dan ini bisa menghinggapi siapa saja. Bukankah kita mendengar di berita ada seorang kakek yang membunuh menantunya gara-gara persoalan itu? Ini apa nggih? Sempat dengar nggak beritanya? Yang di Jawa Timur apa nggih? Menantunya umur 23 tahun dibunuh Bapak Ibu, subhanallah. Karena tidak mampu menjaga wasyarra ma baina rijlaihi, tidak mampu menahan dirinya karena godaan di antara dua kakinya, subhanallah. Kemudian hadis berikutnya, innal abda la yatakallamu bi kalimah yanzilu biha finnar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib, subhanallah. Nangis dengar kayak gini nih. Kata Rasulullah, sing sinten kemawon asring
berbicara la yatakallama bil kalimah, boten ngagem dipikir, kata Rasulullah, maka yanzilu biha finnar, maka dia pasti masuk neraka yang jarak nerakanya jauh banget, seperti jauhnya timur dan barat, saking jerone oleh neraka. Ngomong banget nggih. Jadi kata Rasulullah, sing sinten kemawon ainal abdala yatakallama bil kalimah, sing sinten kemawon biasa asring mengucapkan kalimat tanpa dipikirin, maka yanzilu biha finnar, maka dia akan dimasukkan ke neraka jahanam yang masuknya sedalam sejauh timur dan barat, masyriqi wal maghrib. Subhanallah. Maka kita yang sudah belajar ngaji seperti ini benar-benar harus bijak di dalam mengeluarkan kalimat. Ya, saya mulai Pak jenengan yang hadir rata-rata sudah sesepuhan yang pasti disepuhkan oleh lingkungannya. Yang pasti kalimat-kalimatnya ditunggu, diukur, ditakar. Dulu aja kadang-kadang kalau ada sesepuhan ngendiko di kampung itu ya saya dengarkan betul kalimat-kalimatnya, Masya Allah. Kemudian sekali lagi Rasulullah menyampaikan di redaksi yang mirip-mirip, sing sinten kemawon saged memberikan jaminan kepadaku, kata Rasulullah, tentang ma baina lahyaihi atau ma baina lihyaini wa ma baina rijlaihi, sing sinten kemawon saged memberikan jaminan kepadaku, kata Rasulullah, tentang menjaga lisan dan menjaga kemaluannya, maka ku berikan jaminan untuknya masuk surga. Jadi kan sering toh berdoa ngantu-antu syafaatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gini apa gini? Ini Rasulullah sudah sebutkan. Dijamin dapat syafaatku bagi yang saged menjaga lisan dan kemaluan. Masya Allah. Masya Allah. Dan di antara tujuan kita belajar sholat itu ini, Bapak Ibu. Maka sekali lagi monggo kita memetik buah pelajaran dari sholat kita ini, supados betul-betul menjadi orang yang terjaminkan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada panjenengan sebelum belajar tentang bab dari sholat kita. Khusus di tentang lisan yang sering disebut adalah persoalan ghibah. Ini musimnya musim politik. Nanti jenengan di tempat nongkrong, di pertemuan-pertemuan, hati-hati nih tentang ghibah nih. Kita sudah sepuh lah, tidak perlu lagi ikut-ikutan yang seperti itu. Ghibah, Bapak Ibu, itu salah satu yang terdeteksi paling banyak membuat lisan ini nggak terjaga. Subhanallah. Karena apa? Duduk dua orang, kalau nggak berghibah itu katanya nggak lezat. Jadi ghibah itu lezat. Makanya acara TV paling laku hari ini adalah acara ghibah, yaitu membuka aib orang lain. Itu lezat kata para ulama memang. Maka kita harus hati-hati. Apa definisi ghibah? Ghibah dari kata ghoba yaghibu, artinya ghaib. Ghaib. Kenapa ghaib? Karena yang diceritakan itu nggak di situ, Bapak Ibu. Jenengan menceritakan orang yang nggak di situ, orangnya ghaib, orangnya nggak tahu di mana. Makanya hati-hati. Sampai Rasulullah menyebutkan qala atadruna mal ghibah. Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Salah satu penyakit lisan yang paling bahaya. Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya tahu. Maka Rasulullah menyebut qala dzikruka akhaka bima yaqrahu. Panjenengan menceritakan tentang seseorang yang jikalau orang itu mendengar pasti dia nggak suka. Itu yang namanya ghibah. Bismillahirrahmanirrahim. Panjenengan menceritakan tentang seseorang yang sekiranya orang itu dengar dia nggak suka. Orangnya kan nggak dengar wong adoh, ghaib. Tapi nek kira-kira wong ngene ngarepe panjenengan kira-kira yo nesu lah. Itu ghibah itu. Kemudian sahabat bertanya, qila afaru aita in kana fi akhi ma aqulu? Ya Rasulullah, nek sing tak kondo kuwi bener nyet wonge kaya ngono kuwi. Kira-kira bahasa kita begitu. Kalau yang saya katakan
Ya benar, faktanya memang begitu, orangnya begitu. Seperti yang saya ceritakan, maka kata Rasulullah, in kana fihi mataqulu faqad irtabtahu. Umpami sing tok kondok kene ku bener, ya kuwi sing jenenge ghibah. Ya Pak Ibu. Jadi ghibah itu bukan berita hoak. Ghibah itu informasi yang benar tentang seseorang, tapi yang diinformasikan adalah aibnya. Aibnya. Misalnya, kayak lo, wong sing senengane ora tau mangkat subuh, nah, itu nggak boleh itu. Gitu. Nek wong ngarep panjenengan pasti nggak suka itu. Kata Rasulullah, fa in lam yakun fihi faqad bahattahu. Umpami sing tok kondok, ternyata nggak sesuai. Orang itu ternyata nggak begitu, kata Rasulullah, bahat tahu itu jenengan sedang berbohong atas nama dia yang disebut dengan fitnah. Bapak Ibu, mengerikan loh itu. Jadi makanya ini di tahun-tahun ini, bulan-bulan politik, jenengan nggak usah ikut-ikutan lah menghibah. Subhanallah. Kita mendingan banyak zikrullah. Kita menyambut kematian kita, Bapak Ibu. Kita jelas-jelas kita tuh sudah semakin dekat dengan kematian kita. Tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Kita memang semakin menuju kepada kampung akhirat kita. Maka pastikan kita setiap hari memproduksi amal soleh. Amal soleh. Baik, kita lanjutkan. Kemarin sampai ke iftitah kita. Di antara fungsi iftitah tersikelingan untuk mempersiapkan hati kita sebelum masuk rukun Al-Fatihah. Sak derenge panjenengan maos Al-Fatihah pun disiapke atine. Kalau yang pakai Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'atat bainal masyriqi wal maghrib, jenengan sedang ingin bersih. Ya Allah, jauhkan saya dengan dosa saya sejauh timur dan barat. Kan jenengan sedang mempersiapkan itu. Kemudian Bapak Ibu Sedoyo, sunnahnya kita membaca seluruh redaksi yang ada, sebagaimana saya sampaikan sebelumnya. Mengapa begitu? Sepindah malih. Dikatakan keliru orang yang hanya membaca satu redaksi saja, Bapak Ibu. Aku pokoknya nganggo bait baini, orang nganggo liyane. Aku pokoknya nganggo kabiro, orang nganggo liyane. Aku pokoknya nganggo subhanakallahumma wa bihamdik, orang nganggo liyane. Itu keliru, Bapak Ibu. Sunnahnya adalah menghidupkan semuanya. Kalau kita mampu, mastata'tum. Kalau kita mampu. Kalau nggak mampu berarti pilih. Karena ada yang pendek-pendek. Misalnya kita ngapal 3. Yang pendek-pendek. Kabiro, walhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi bukrata wa asila. Ini kumpul. Itu satu redaksi nih kok. Ini satu redaksi. Yang mungkin jenengan hafal di sebagian, ketika kita masih kecil kita diajari kan, Allahu akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillati fatara samawati wal ardh hanifa muslima wa ma'ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Gini apa gitu? Itu hafalan jenengan waktu masih kecil. Sampai sekarang masih dihafal mboten? Masih dihafal mboten? Masih ada yang pakai ini? Jenengan pakai yang mana, Pak? Yang tadi barusan. Iftitahnya pakai yang mana? Yang Allahu Akbar kabiro atau yang kabiro? Kabiro yang pendek. Yang sampai wa asila atau sampai wa ana minal sampai habis. Berarti pakai inni wajahtu. Jadi, nah ini salah satu redaksi yang kita pelajari sejak kecil. Belakangan agak disoal itu karena ini wajah itu katanya nggak ada. Nah ini saya bahas ini, sebenarnya sudah saya bahas di salah satu masjid bahwa itu boleh digunakan. Boleh digunakan. Meskipun dari 12 redaksi yang disebut
tidak ada yang pakai inni wajahtu. Ini wajahtu terkait dengan ketika kita menyembelih hewan kurban. Tetapi ada satu riwayat yang menggunakan inni wajahtu, yang kemudian yang jadi soal adalah perawinya ada yang disoal. Mudallisun itu suka menyamarkan. Tapi sekali lagi kita bicara sunnah. Iftitah itu bicara sunnah. Jangan berselisih di masalah sunnah. Jadi nanti saya sampaikan insya Allah untuk bahwa iftitah yang biasanya dengan pakai itu juga insya Allah oke. Ada dalil pendukungnya. Kalau panjenengan mau membaca dan punya waktu, untuk membaca, sebenarnya jenengan bisa menghafal redaksi yang paling panjang. Kalau redaksi yang paling panjang jenengan sudah hafal, maka redaksi yang pendek menjadi mudah. Menjadi mudah. Termasuk yang tadi itu, yang tadi termasuk lumayan panjang. Kalau redaksi aslinya sesuai hadis itu kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukrata wa asila wis. Pun sampai ke situ toh. Adapun tambahan inni wajjahtu wajhiya lillati fatara samawati wal ard dan seterusnya, itu adalah redaksi tambahan yang kemudian didukung oleh salah satu riwayat. Maka saya bacakan supaya jenengan tentrem. Satu yang perlu kita pahami bahwa kalau bicara sunnah kita harus saling menghormati perbedaan pendapat. Yang prinsip sunnahnya sebenarnya dipakai semuanya, yang prinsip itu. Tapi kalau jenengan ternyata aku hafal ya musik citenan nih, kuitok sing hafal. Nah ini kita beri maaf ya, itu sunnah, Kemudian kenapa kok kita menggilir seluruh redaksi Bapak Ibu? Supados jenengan iku ketika baca itu merasakan tentang maknanya. Sebab umumnya kita tuh kados mesin Bapak Ibu. Begitu jenengan punya kebiasaan pakai bait baini misalnya, Allahu Akbar, langsung biasanya Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'da bainal masyriqi wal maghrib, Allahumma naqini min khotoya kama yunqasabul abyadu minad nas, Allahumma syrata bil ma'i wasal wal barud. Pun rampung. Iki mau maca apa yo? Saking biasane pun kados mesin. Allahu Akbar kabiru walhamdulillahi katsir wa subhanallahi wasila is. Nah, kalau jenengan menggilir ya minimal 3 atau 4 bacaan, jenengan itu pun mikir sak derenge maos aku meh maca kabiro sebab iki mau barono kedadian ngene iki ketoke cocoke ya kabiro. Itu maksudnya. Oh, aku ki mau sedina ketoke dosaku akeh. Bar nyeneni bojoku, bar nyeneni anakku, tak waca Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'da bainal masyriqi wal maghrib. Duh Gusti Allah, iki dina iki aku dosane akeh banget. Yo galak karo bojoku barang. Maka saya baca ya Allah jadikan aku dengan dosa-dosaku sejauh timur dan barat. Itu maksudnya itu. Kemudian kita baca subhanakallahumma wa bihamdik, ya kan? Wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk wa la ilaha ghairuk. Maka kita sedang menyucikan Allah. Ya Allah Maha Suci. Mungkin kita habis saja melihat sesuatu yang tidak enak hati, melihat kecelakaan di jalan, melihat kebakaran atau yang semisal itu, maka jenengan baca iftitahnya subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk. Begitu maksudnya. Nah, kalau kita sudah seperti itu, nanti masuk Al-Fatihah itu benar-benar maos jenengan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ngrasa tenan segala puji lillahi rabbil alamin, milik Allah Rabb semesta alam. Itu
Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kraos niku Bapak Ibu. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari akhir. Kita akan pulang ke sana. Kepada siapa kita bersandar di sana kecuali kepada Allah? Sudah nggak bisa beramal pun mentok sampai ke sana. Ya Allah, Engkau yang menguasai hari akhir, saya berserah kepada Engkau ya Allah seluruh urusan. Mudah-mudahan termasuk yang satu di antara yang 7 dapat naungan di padang mahsyar, kan gitu. Jadi hadir tuh hati itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah saya menyembah, beneran saya nyembah hanya kepada Engkau ya Allah, dan hanya kepada Engkau ya Allah saya mohon pertolongan. Kraos niku, memohon pertolongan agar kita rajin ibadah, memohon pertolongan agar di masa sepuh kita masih didudukan di majelis, kita dimudahkan di dalam zikir. Itu di Al-Fatihah itu Masya Allah Bapak Ibu. Ihdinas siratal mustaqim, kita minta itu jalan yang lurus supaya kita jangan sampai keliru, sampai kita dijemput ajal. Kita berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, saya sudah tua ya Allah, Engkau yang membolak-balikan hati. Ya Allah, tetapkan saya ini di sisa umur agar di atas agama Islam ini. Ya musarrifal qulub, sharif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, Engkau yang menguasai hati saya ya Allah, jadikan hati saya itu cenderung kepada ketaatan, cenderung kepada ketaatan, sehat untuk taat. Masya Allah, Masya Allah ya. Minta siratal mustaqim artinya minta jalan menuju surga Bapak Ibu. Besar sekali yang kita minta, sebagaimana permintaan Mu'ad tadi, sebagaimana permintaan Mu'ad tadi. Maka Bapak Ibu, kita belajar iftitah ini sebenarnya bagian penting dari sholat kita, untuk menyiapkan agar sholat kita itu rapih secara fisik, rapih secara hati, sehingga hadir betul. Sampai di sini sangat dipahami Bapak Ibu. Kenapa kita baca iftitah? Sangat dipahami Bapak Ibu ya? Kalau Pak Sairi pakai yang mana Pak Sairi? Pak Sairi pakai yang mana Pak Sairi untuk anunya, untuk iftitahnya? Iftitahnya pakai yang mana Pak Sairi? Pakai apa? Iftitahnya pakai yang mana? Pakai kabiro, Allahu Akbar kabiro, atau kabiro saja sampai wa ana minal muslimin. Oh, gitu. Jenengan Pak pakai yang mana? Pakai itu sama. Itu pakai Allahu Akbar kabiro. Masya Allah. La syarika lahu. Masya Allah. Dan itu dimaknai Pak. Itu dimaknai Bapak Ibu. Mungkin banyak di sini yang membaca itu jenengan dimaknai betul. Inni wajah itu Al-An'am 79 maksudnya. Adapun yang saya sebut terakhir yaitu Inna sholati Al-An'am 162. Jadi kalimat inni wajjahtu wajhiya lillati fattara samawati wal ardo itu diambil dari Quran surah Al-An'am ayat ke-79. Ini menjadi dalil di Nusantara ini banyak yang pakai iftitah yang ini. Jadi kita jangan sampai menyalahkan Kemarin kan sempat terjadi persoalan itu. Oh, ternyata redaksi yang ini nggak ada ya. Dari 12 redaksi yang dibaca kok nggak ada. Kemudian disebutkan di dalam salah satu kitab disebutkan bahwa ada riwayat dengan pakai ini wajah tu, meskipun ada salah seorang perawi yang disoal, tapi secara umum ini dibolehkan oleh para ulama. Maka sekali lagi membicarakan sunnah iftitah mudah-mudahan membantu kita untuk mendapatkan kualitas sholat yang baik.
Ada di sini yang sudah menghafal lebih dari 3 redaksi? Kabiro, Allahumma ba'id, Allahu akbar kabiro, itu udah 3 itu. Atau subhanakallahumma wa bihamdik udah 4, ya kan? Jadi nek saged yang pendek-pendek dihafal. Atas Pak Gendut insya Allah kan dulu waktu bekerja biasa dengan data-data atau Pak itu insya Allah menghafal masih relatif mudah lah, insya Allah masih bisa lah untuk nambah 2 redaksi yang pendek-pendek insya Allah. Jadi jangan aku tua ketua surah mungkin kon ngapal ya. Jangan, insya Allah tetap sakit. Nah itu dia yang disampaikan malam hari ini tentang iftitah. Nanti berikutnya kita masuk ke sunnah berikutnya, tolong dipraktekan ya. Mudah-mudahan menambah kualitas sholat kita yang hendak kita bawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaten nggih, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang di hati. Kita doakan bagi saudara kita yang sedang sakit, yang sedang tidak nyaman. Ini Pak Har tadi nggak kelihatan nggih. Sudah 2 minggu ini. Tadi saya tanya sama Mas Awan katanya agak kurang sehat. Monggo didoakan semoga beliau mendapatkan kebaikan insya Allah untuk kita semua. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.